merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Oto. Hal itulah kata Oto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Oto, ayah Mirna mempersilahkan jenazah anaknya diautopsi. Oto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Menpora Dito Aryo Tejo sudah selesai memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu siang. Dalam kesaksiannya, Dito membantah telah menerima uang sebesar 27 miliar rupiah untuk mengamankan kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo dan infrastruktur pendukung lainnya. Awalnya Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri bertanya terkait pernyataan terdakwa mantan Dirut PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, yang pernah bertemu Dito. Galumbang sebelumnya mengaku bertemu Dito untuk membicarakan masalah dan berusaha menutup kasus BTS. Namun, Dito baru mengetahui hal tersebut. Dito pun membantah bahwa Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, diperintah oleh Anang, kemudian Galumbang Menak, membawa karyawan PT Mora Telematika Indonesia, Resi Yuki Bramani, datang ke tempatnya. Menpora Dito pun membantah juga tudingan dirinya menerima uang 27 miliar untuk mengamankan kasus BTS 4G di Kejaksaan Agung. Memang dalam persidangan ini, Dito mengaku mengenal Galumbang dan Resi. Pertemuan mereka terjadi 2 kali di rumah di Jalan Denpasar nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan. Rumah tersebut merupakan aset milik orang tua Dito. Akan tetapi, Dito tegas membantah telah menerima bingkisan berisi uang sebesar 27 miliar rupiah ketika pertemuan tersebut. Sebagaimana diberitakan saudara, Dito Aryo Tejo kerap disebut namanya sebagai pihak yang menerima aliran uang 27 miliar rupiah untuk pengamanan proyek BTS 4G. Saksi yang juga sekaligus terdakwa, Irwan Hermawan, sempat mengakui ada aliran dana kepada Dito tersebut. Bahwa dia 2 kali datang ke rumah saudara dengan saudara Galumbang Menak Simanjuntak. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Pada saat datang di rumah saudara di Jalan Denpasar nomor 34 itu, dia ada membawa bingkisan. Itu keterangannya Resi. Bingkisan pertama itu agak kecil, tapi dia tidak tahu apa isinya itu. Ada bingkisan. Ya, pertemuan pertama itu dengan Resi seperti itu. Itu Resi atas katanya bingkisan itu dari saudara Irwan Hermawan. Berdasarkan perintah dari saudara Irwan Hermawan, berdasarkan perintah dari saudara Anang Ahmad Latif. Bawalah bingkisan itu ke rumah saudara. Hanya seperti itu keterangan saksi. Kemudian pada pertemuan kedua dia bawa lagi bingkisan itu yang agak besar. Saya mengikuti di media ya. Itu keterangan si Resi agak besar dan diterima katanya oleh saudara di rumah di pasar itu. Nah, sekarang ketegasan saudara lagi, apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media, faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima bingkisan. Mengajukan pertanyaan apa isi bingkisan itu? Kan gitu. Terima saya tidak pernah, paling saya tahu isinya Pak. Iya. Tapi kalau dari apa sales Pak 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu uang di dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dari Singapura dolar.
gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima. Tidak pernah menerima itu. Ya. Ini kan keterangan saksi berkembang dengan saudara dihadirkan. Kemudian mengenai penyerahan uang, ya, tadi sudah disampaikan oleh ketua majelis ke pengacara Magdir Ismail, pengacara Keluar Malam, 27 M ya. Apakah saudara tahu itu? Tidak mengetahui yang mulia. Saudara kenal dengan nama orang yang bernama Suryo? Tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal ya. Orang yang bernama Suryo tidak kenal. Haji Oni? Kenal yang mulia. Haji Oni saudara kenal ya. Saudara punya hubungan bisnis dengan Haji Oni? Tidak kenal. Teman. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disumpah sebelum memberikan kesaksian terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo pada hari Rabu. Ketua Majelis Hakim Fahzal Henry mengingatkan Dito untuk jujur saat memberikan keterangan. Bila tidak, Dito dapat diancam dengan pemberian keterangan palsu. Selain itu, Hakim juga menjelaskan tanggung jawab moral kepada Dito, di mana ketika ia sudah disumpah, maka harus memberikan keterangan yang benar dan sesuai apa yang dialami dan dilakukan sendiri. Adapun tanggung jawab kepada Tuhan, Fahzal menyebut bahwa ini bila telah disumpah, maka saksi bisa dimakan sumpah. Sementara untuk tanggung jawab adalah terkait jabatan Dito sebagai menteri. Kemudian Hakim Fahzal sempat mengatakan bahwa Dito hebat karena menjadi menteri ketika berusia 33 tahun. Hal ini terjadi setelah hakim memeriksa identitas Dito sebelum bersaksi. Berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, Dito Aryo Tejo terpantau hadir sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, didampingi pihak kejaksaan yang mengajukan Dito untuk menjadi saksi di persidangan. Tampak Dito datang ke pengadilan mengenakan kemeja putih dan topi berwarna hitam sebelum dilepas. Begitu tiba, Dito diberondong sejumlah pertanyaan oleh awak media. Dia tak banyak berkomentar, hanya mengatakan bahwa kehadirannya merupakan upaya menunjukkan persamaan derajat di muka hukum. Ya Pak, saya kembalikan Pak. Ya. Sudah sama-sama menteri ya. Kenal dengan Pak Yohan Sulianto? Tidak kenal. Kalau dengan Pak Joni Geraswalati kenal karena sama-sama menteri. Tapi sudah Ada hubungan keluarga ada? Ada hubungan keluarga? Tidak Pak. Tidak ada. Saudara disumpah menurut agama Islam ya? Baik, terima kasih. Oke, ditaruh dulu mic-nya, saudara berdiri. Maju, Pak Kasih. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar. Silakan. Oke, perlu saya ingatkan kepada saudara sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan, ya. Jadi sumpah ini mengandung tanggung jawab moral dan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tanggung jawab moral adalah kita harus memberikan keterangan yang benar. Menpora Dito Aryo Tejo memberikan keterangan dalam persidangan pada Rabu siang ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum memberikan keterangan, dia terlebih dulu diambil sumpahnya sebagai saksi dalam kasus BTS 4G Bakti Kominfo. Setelahnya, Majelis Hakim meminta kartu identitas sang menteri untuk diperiksa kelengkapan administrasi terlebih dahulu. Ketika ditanya kartu identitas seperti surat izin mengemudi, Dito mengaku bahwa SIM-nya sudah hilang. Pada akhirnya, asisten Dito mengantarkan KTP melalui jaksa penuntut umum. Sebelum persidangan dimulai, Dito juga sempat meladeni awak media yang menghujaninya dengan berbagai pertanyaan.
Meski demikian, tak banyak kata yang terlontar dari Dito, selain pernyataan bahwa kehadirannya merupakan upaya menunjukkan persamaan derajat di muka hukum. Diketahui Dito Aryo Tejo memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Bakti Kominfo. Keterangan sebagai saksi dia berikan atas perkara tiga terdakwa, yakni mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli HUDEF UI Yohan Suryanto. Sarjana hukum, tempat tanggal lahir Jakarta 25 September 1990. 25 September tahun 1990. Ya, berapa umurnya sekarang? Baru masuk 33 tahun. 33 tahun. Pekerjaan, jabatan, Menteri Pemuda dan Olahraga. menteri ya, 33 tahun sudah menteri, hebat sekali. Sabar. Menteri yang termuda bahkan di dalam kabinet ini. Benar. Nah ya, perlu disyukuri ya kan. Agamanya Islam. Alamat tempat tinggal Sesuai KTP dengan Cipinang Cedak 1 nomor 10. ada KTP-nya. Mungkin ajudannya bawa KTP Di tas itu. semoga boleh. Oke, sekalian jalan ya Pak. Ya. Alamat sudah, kemudian pekerjaan sudah, Menteri Pemuda dan Olahraga ya. Saudara, diketahui saudara dihadirkan ke persidangan ini adalah atas permohonan dari penuntut umum. Bahwasanya sebagai saksi tambahan untuk konfirmasi karena ada perkembangan di dalam persidangan perkara ini. Kalau dulu ditemukan ada keterangan yang seperti ini, mungkin masuk dalam BAP ini Pak. Tapi karena di dalam perkembangannya kami sudah melakukan persidangan, rangkaian persidangan perkara ini, perkara Pak Anang Ahmad Latif, perkara Pak Johnny G. Plate, dan perkara Pak Yohan Suryanto. Ternyata di dalam pemeriksaan saksi perkara ini ternyata ada disebut nama Bapak. Oke, makanya perlu konfirmasi, ya. Ini SIM saya hilang mulai. Ada di kartu lain. yang kedua ya, di tengah. Oh, ada apa ini KTP-nya? Iya. Seorang menteri pasti punya KTP, paspor punya itu. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan awal mula ia mengenal terdakwa kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo Galumbang Menak Simanjuntak. Hal tersebut diungkapkan Dito ketika memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu siang. Awalnya JPU mengatakan dalam persidangan sebelumnya, Galumbang mengaku bahwa Dito menawarkan bantuan hukum kepada terdakwa dalam perkara ini. Namun segera dibantah oleh Dito yang mengaku tak pernah membicarakan proyek BTS 4G saat bertemu Galumbang. Dito pun menjelaskan dirinya mengenal terdakwa di dalam sebuah acara diskusi forum. Karena sama-sama merasa dikenal oleh banyak publik, Dito mengaku tahu Galumbang. Dalam pertemuan itu pun tak ada orang yang mengenalkan mereka berdua. Lalu setelah berkenalan, mereka membicarakan IPO karena perusahaan Galumbang ingin go publik. Saudara saksi, berarti saudara tidak punya ada lembaga untuk pemberian bantuan hukum. Tidak, Pak. Seperti itu. Tidak, Karena Pak. dari keterangan Galumbang menyatakan bahwa saudara menawarkan
bantuan hukum kepada perkara ini gitu. Nah, pada saat saudara bertemu dengan Galumbang, ada nggak pernah membahas terkait dengan kegiatan proyek atau permasalahan BTS? Ada nggak? Tidak pernah. Tidak ada sama sekali. Jadi di sekian sekali bertemu itu tidak pernah. Tidak pernah. Nah, kemudian pada saat pertemuan tadi yang ditanyain, itu saudara kan mengatakan bahwa tidak ada yang memperkenalkan Galumbang kepada saudara. Nah, bagaimana proses mekanisme sampai saudara bisa ketemu dengan Galumbang? Itu bagaimana? Ya, jadi seingat saya itu dalam acara forum bisnis dan mohon maaf Pak, ya mungkin ya sama-sama terkenal gitu kan Pak. Baik saya maupun Galumbang. Jadi sama-sama apa? Ya saling tahu lah. Jadi saling sapa menyapa, perkenalan di sana. Betul. Gitu. Seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian berarti saudara hanya membahas terkait dengan EPO, sama-sama mau go public perusahaan. Dia saudara. udah duluan Pak. Oh, dia duluan. Saudara waktu itu perusahaan apa yang mau go public? Perusahaan keluarga yang sawit Pak. Oh, yang sawit. Oke. Mungkin cukup dari kami yang mulia. Di penuntut umum yang lain? Selanjutnya pemirsa, Menpora Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Bakti Kominfo yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu siang. Mengawali persidangan, hakim sempat bertanya soal kedekatan Dito dengan Johnny G. Plate. Dito pun mengaku kenal, namun tidak pernah sama sekali berinteraksi. Bahkan Dito mengaku tidak pernah berjabat tangan dengan politisi asal Partai Nasdem tersebut. Menurut Dito, selama ia menjabat sebagai Menpora, dirinya baru 1 kali mengikuti rapat kabinet di Istana Presiden. Saat itu juga, dia sama sekali tak pernah berbicara ataupun berjabat tangan dengan Johnny G. Plate. Sekalipun saat pelantikan Dito sebagai Menpora, ia juga tak pernah berjabat tangan dengan Johnny. Dalam keterangannya sebagai saksi, Dito mengungkapkan bahwa tidak ada sepeser pun uang yang mengalir kepadanya terkait kasus ini, termasuk untuk pengamanan perkara. Dia turut membantah tuduhan bahwa berusaha menutupi kasus BTS 4G Bakti Kominfo. Setelah memberikan keterangan, Dito sempat meladeni awak media yang menunggu di dalam maupun di luar ruang persidangan. Namun Dito menegaskan bahwa semua keterangan yang dia ketahui telah ia sampaikan secara sejujur-jujurnya kepada hakim dan juga jaksa penuntut umum serta penasehat hukum pada sidang siang tadi. Saudara saksi, selama ini apakah pernah ada pihak-pihak baik Galumbang, Resi maupun yang namanya Irwan atau pihak lainnya yang menemui saudara dan mengaku sebagai perwakilan atau utusan dari Anang Ahmad Latif? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian apakah ada pihak-pihak lain yang sama ya, pihak manapun, yang pernah menawarkan sejumlah uang kepada saudara yang katanya disuruh Anang Ahmad Latif untuk kepentingan Anang Ahmad Latif maupun proyek BTS 4G? Tidak pernah. Dari kami cukup. Tidak yang mulia. pernah. Nasihat hukum Johnny Gerard Plate, ada? Dari kami tidak ada pertanyaan yang mulia, karena tidak ada kaitan, tidak kenal dan tidak pernah berinteraksi. Cukup yang mulia. Kenal lah. Hanya tahu yang mulia, Tahu aja yang tidak mulia. pernah ngobrol, tidak pernah ngobrol juga, Sama menteri loh. tapi tidak pernah ngobrol yang mulia. Tidak pernah. Iya, nggak pernah ngobrol tapi tahu lah menteri sama menteri bisa nggak tahu. Saya tanya kalau gitu yang mulia, apakah pernah bertemu langsung? Tidak pernah. Tidak pernah. Cukup, Jabatan yang mulia. tangan, Tidak pernah. nggak pernah juga. Kan tadi udah ditanya yang mulia. Oh gitu. Cukup. Iya Pak Joni, nggak ada. Nggak ketemu sama beliau nih. Sekalian memperjelas yang mulia, saya baru bertemu saksi di tempat ini. Iya, benar. Saya tidak pernah mempunyai relasi, bertemu, hubungan bisnis, atau meminta bantuan bisnis dalam segala hal. Termasuk pekerjaan, tidak pernah. Bukan itu yang saya tanya Pak. Bukan itu maksudnya. Saudara sama-sama menteri kan biasanya sidang
kabinet dengan presiden. Kan biasanya ada rehat-rehatnya sambil makan atau apa kan, sama-sama menteri kan ngobrol-ngobrol gitu maksudnya Pak. Kebetulan pada saat saksi diangkat sebagai menteri, ya tidak pernah ada rapat kabinet yang beliau hadir bersama-sama dengan saya hadir. Jadi kami memang tidak pernah bertemu. Ada acara-acara apa, umpamanya kenegaraan lah. Tidak pernah juga yang mulia. Pernah ya? Tidak pernah. Bahkan baru hari ini saya lihat mukanya secara langsung. Nih Pak, jabat tangan pun belum sempat. Ya. Sekarang saya perkenalkan Bapak dengan beliau. Terima kasih. Jadi saya menegaskan yang mulia, tidak pernah ada interaksi langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan saya sebagai menteri maupun dalam kaitan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan kementerian. Oke. Terima kasih Begitu ya Pak. Siap, Betul, ya? Yang Mulia. Oke. Semuanya di sidang dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media dan wartawan yang sudah menunggu. Tapi saya kira seluruh persidangan sudah saya sampaikan, jadi mohon dikutip dan diikuti. Terima kasih. Pak, ada dari 27 M itu ada dana ke Kaisang nggak Pak? Mas, artinya yang 2 bingkisan itu udah Saudara saksi, selama ini apakah pernah ada pihak-pihak baik Galumbang, Resi maupun yang namanya Irwan atau pihak lain? Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Menpora Dito Aryo Tejo sudah selesai memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu siang. Dalam kesaksiannya, Dito membantah telah menerima uang sebesar 27 miliar rupiah untuk mengamankan kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo dan infrastruktur pendukung lainnya. Awalnya Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri bertanya terkait pernyataan terdakwa mantan Dirut PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, yang pernah bertemu Dito. Galumbang sebelumnya mengaku bertemu Dito untuk membicarakan masalah dan berusaha menutup kasus BTS. Namun, Dito baru mengetahui hal tersebut. Dito pun membantah bahwa Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, diperintah oleh Anang, kemudian Galumbang Menak, membawa karyawan PT Mora Telematika Indonesia, Resi Yuki Bramani, datang ke tempatnya. Menpora Dito pun membantah juga tudingan dirinya menerima uang 27 miliar untuk mengamankan kasus BTS 4G di Kejaksaan Agung. Memang dalam persidangan ini, Dito mengaku mengenal Galumbang dan Resi. Pertemuan mereka terjadi 2 kali di rumah di Jalan Denpasar nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan. Rumah tersebut merupakan aset milik orang tua Dito. Akan tetapi, Dito tegas membantah telah menerima bingkisan berisi uang sebesar 27 miliar rupiah ketika pertemuan tersebut. Sebagaimana diberitakan saudara, Dito Aryo Tejo kerap disebut namanya sebagai pihak yang menerima aliran uang 27 miliar rupiah untuk pengamanan proyek BTS 4G. Saksi yang juga sekaligus terdakwa, Irwan Hermawan, sempat mengakui ada aliran dana kepada Dito tersebut. Resi bahwa dia 2 kali datang ke rumah saudara dengan saudara Galumbang Menak Simanjuntak. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Pada saat datang di rumah saudara di Jalan Denpasar nomor 34 itu, dia ada membawa bingkisan. Itu keterangan Resi. Bingkisan pertama itu agak kecil, tapi dia tidak tahu apa isinya itu. Ada bingkisan. Ya, pertemuan pertama itu dengan Resi seperti itu. Itu Resi atas bingkisan itu dari saudara Irwan Hermawan. Berdasarkan perintah dari saudara Irwan Hermawan, berdasarkan perintah dari saudara Anang
bawalah bingkisan itu ke rumah saudara. Hanya seperti itu keterangan saksi. Kemudian pada pertemuan kedua dia bawa lagi bingkisan itu yang agak besar. Saya mengikuti di media ya. Itu keterangan si Resi agak besar dan diterima katanya oleh saudara di rumah di pasar itu. Nah, sekarang ketegasan saudara lagi, apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media, faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima bingkisan. Mengajukan pertanyaan apa isi bingkisan itu? Kan gitu. Terima saya tidak pernah, tapi saya tahu isinya Pak. Iya. Tapi kalau dari apa sales Pak 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu uang di dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dolar dari Singapura dolar gitu ya. Jadi sudah tidak pernah menerima bingkisan itu. Ya. Ini kan keterangan saksi berkembang dengan saudara dihadirkan. Kemudian mengenai penyerahan uang, ya, tadi sudah disampaikan oleh ketua majelis ke pengacara Magdir Ismail, pengacaranya keluar malam 27 M tadi ya. Apakah saudara tahu itu? Tidak mengetahui yang itu. Saudara kenal dengan nama orang yang nama Suryo? Tidak kenal yang itu. Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal ya. Orang yang bernama Suryo tidak kenal. Haji Oni? Kenal ya? Haji Oni saudara kenal ya? Saudara punya hubungan bisnis dengan Haji Oni? Tidak. Teman. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disumpah sebelum memberikan kesaksian terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo pada hari Rabu. Ketua Majelis Hakim Fahzal Henry mengingatkan Dito untuk jujur saat memberikan keterangan. Bila tidak, Dito dapat diancam dengan pemberian keterangan palsu. Selain itu, Hakim juga menjelaskan tanggung jawab moral kepada Dito, di mana ketika ia sudah disumpah, maka harus memberikan keterangan yang benar dan sesuai apa yang dialami dan dilakukan sendiri. Adapun tanggung jawab kepada Tuhan, Fahzal menyebut bahwa ini bila telah disumpah, maka saksi bisa dimakan sumpah. Sementara untuk tanggung jawab adalah terkait jabatan Dito sebagai menteri. Kemudian Hakim Fahzal sempat mengatakan bahwa Dito hebat karena menjadi menteri ketika berusia 33 tahun. Hal ini terjadi setelah Hakim memeriksa identitas Dito sebelum bersaksi. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, Dito Aryo Tejo terpantau hadir sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, didampingi pihak kejaksaan yang mengajukan Dito untuk menjadi saksi di persidangan. Tampak Dito datang ke pengadilan mengenakan kemeja putih dan topi berwarna hitam sebelum dilepas. Begitu tiba, Dito diberondong sejumlah pertanyaan oleh awak media. Dia tak banyak berkomentar, hanya mengatakan bahwa kehadirannya merupakan upaya menunjukkan persamaan derajat di muka hukum. Ya Pak, saya kembalikan Pak. Sudah sama-sama menteri ya. Kenal dengan Pak Yohan Sulianto? Tidak kenal. Kalau dengan Pak Joni Garapolati kenal karena sama-sama menteri. Tapi sejak ada hubungan keluarga ada? Ada hubungan keluarga? Tidak Pak. Tidak ada. Saudara disumpah menurut agama Islam ya? Baik, terima kasih. Oke, ditaruh dulu mic-nya, saudara berdiri. Maju, maju. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar. Silakan. Oke, perlu saya ingatkan kepada saudara sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan, ya.
tanggung jawab moral dan tanggung jawab Tuhan yang Maha Kuasa. Tanggung jawab moral adalah kita harus memberikan keterangan yang benar. Menpora Dito Aryo Tejo memberikan keterangan dalam persidangan pada Rabu siang ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum memberikan keterangan, dia terlebih dulu diambil sumpahnya sebagai saksi dalam kasus BTS 4G Bakti Kominfo. Setelahnya, Majelis Hakim meminta kartu identitas sang menteri untuk diperiksa kelengkapan administrasi terlebih dahulu. Ketika ditanya kartu identitas seperti surat izin mengemudi, Dito mengaku bahwa SIM-nya sudah hilang. Pada akhirnya, asisten Dito mengantarkan KTP melalui jaksa penuntut umum. Sebelum persidangan dimulai, Dito juga sempat meladeni awak media yang menghujaninya dengan berbagai pertanyaan. Meski demikian, tak banyak kata yang terlontar dari Dito, selain pernyataan bahwa kehadirannya merupakan upaya menunjukkan persamaan derajat di muka hukum. Diketahui Dito Aryo Tejo memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Bakti Kominfo. Keterangan sebagai saksi dia berikan atas perkara tiga terdakwa, yakni mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli HUDEF UI Yohan Suryanto. Sarjana hukum, tempat tanggal lahir Jakarta 25 September 1990. 25 September tahun 1990. Ya, berapa umurnya sekarang? Baru masuk 33 tahun. 33 tahun. Pekerjaan, jabatan. Menteri Pemuda dan Olahraga. Menteri ya, 33 tahun sudah menteri, hebat sekali. Sabar. Menteri yang termuda kan di dalam kabinet ini. Benar. Nah ya, perlu disyukuri ya kan. Agamanya Islam. Alamat tempat tinggal Sesuai KTP Jalan Cipenan Cibrak 1 nomor 10. ada KTP-nya. Nanti ajudannya bawa KTP Di itu semoga baik. Oke, sekalian jalan ya Pak. ya. Alamat sudah, kemudian pekerjaan sudah, menteri juga ada olahraga. Saudara diketahui saudara dihadirkan ke persidangan ini adalah atas permohonan dari penuntut umum. Makanya sebagai saksi tambahan konfirmasi karena ada perkembangan di dalam persidangan perkara ini. Kalau dulu ditemukan ada keterangan yang seperti ini masuk dalam pihak ini, Pak. Jadi karena di dalam perkembangannya akan kita melakukan persidangan rangkaian persidangan perkara ini, perkara Pak Anang Ahmad Latif, perkara Pak Doni Raplali, dan perkara Pak Yohan Suryanto. Ternyata di dalam pemeriksaan saksi perkara ini ternyata ada disebut nama Bapak. Oke, makanya perlu konfirmasi, ya. Sini aja. Ini Sehingga yang mulia. Ada di yang kedua ya, di tengah. oh ada apa di KTP ya? Ya. Seorang menteri pasti punya KTP, paspor, semuanya itu. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan awal mula ia mengenal terdakwa kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo Galumbang Menak Simanjuntak. Hal tersebut diungkapkan Dito ketika memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu siang. Awalnya JPU mengatakan dalam persidangan sebelumnya, Galumbang mengaku bahwa Dito menawarkan bantuan hukum kepada terdakwa dalam perkara ini. Namun segera dibantah oleh Dito yang mengaku tak pernah membicarakan proyek BTS 4G saat bertemu Galumbang. Dito pun menjelaskan dirinya mengenal terdakwa saat di dalam sebuah acara diskusi forum. Karena sama-sama merasa dikenal oleh banyak publik, Dito mengaku tahu Galumbang. Dalam pertemuan itu pun tak ada orang yang mengenalkan mereka berdua.
Lalu setelah berkenalan, mereka membicarakan IPO karena perusahaan Gelombang ingin go publik. Saudara saksi, berarti saudara tidak punya ada lembaga untuk pemberian bantuan hukum. Tidak, Pak. Seperti itu. Tidak, Karena Pak. dari keterangan Gelombang menyatakan bahwa saudara menawarkan bantuan hukum kepada perkara ini. Gitu. Nah, pada saat saudara bertemu dengan Gelombang, ada nggak pernah membahas terkait dengan kegiatan proyek atau permasalahan BTS? Ada nggak? Tidak pernah. Tidak ada sama sekali. Jadi di sekian sekali bertemu itu tidak pernah. Tidak pernah. Nah, kemudian pada saat pertemuan tadi yang ditanyain, itu saudara kan mengatakan bahwa tidak ada yang memperkenalkan Gelombang kepada saudara. Nah, bagaimana proses pengadilan sampai saudara bisa ketemu dengan Gelombang? Itu bagaimana? Ya, jadi seingat saya itu dalam acara forum bisnis dan mohon maaf Pak, ya mungkin ya sama-sama terkenal gitu Pak. Baik saya maupun Gelombang Jadi sama-sama apa? Ya saling tahu lah. Jadi saling sapa menyapa perkenalan di sana. Betul. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian berarti saudara hanya membahas terkait dengan IPO, sama-sama mau go publik. Dia duluan Pak. Oh, dia duluan. Saudara waktu itu perusahaan apa yang mau go publik? Perusahaan keluarga yang sawit Pak. Oh, yang sawit. Oke. Ini cukup dari kami yang mulia. Penuntut umum yang lain. Selanjutnya pemirsa, Menpora Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Party Kominfo yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu siang. Mengawali persidangan, hakim sempat bertanya soal kedekatan Dito dengan Johnny G. Plate. Dito pun mengaku kenal, namun tidak pernah sama sekali berinteraksi. Bahkan Dito mengaku tidak pernah berjabat tangan dengan politisi asal Partai Nasdem tersebut. Menurut Dito, selama ia menjabat sebagai Menpora, dirinya baru 1 kali mengikuti rapat kabinet di Istana Presiden. Saat itu juga, dia sama sekali tak pernah berbicara ataupun berjabat tangan dengan Johnny G. Plate. Sekalipun saat pelantikan Dito sebagai Menpora, ia juga tak pernah berjabat tangan dengan Johnny. Dalam keterangannya sebagai saksi, Dito mengungkapkan bahwa tidak ada sepeser pun uang yang mengalir kepadanya terkait kasus ini, termasuk untuk pengamanan perkara. Dia turut membantah tuduhan bahwa berusaha menutupi kasus BTS 4G Party Kominfo. Setelah memberikan keterangan, Dito sempat meladeni awak media yang menunggu di dalam maupun di luar ruang persidangan. Namun Dito menegaskan bahwa semua keterangan yang dia ketahui telah ia sampaikan secara sejujur-jujurnya kepada hakim dan juga jaksa penuntut umum serta penasehat hukum pada sidang siang tadi. Saudara saksi, selama ini apakah pernah ada pihak-pihak baik Galumbang, Resi maupun yang namanya Irwan atau pihak lainnya yang menemui saudara dan mengaku sebagai perwakilan atau utusan dari Anang Ahmad Latif? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian apakah ada pihak-pihak lain yang sama ya, pihak manapun yang pernah menawarkan sejumlah uang kepada saudara yang katanya disuruh Anang Ahmad Latif untuk kepentingan Anang Ahmad Latif maupun proyek BTS 4G? Tidak pernah. Dari kami cukup. Tidak pernah. Nasihat hukum Johnny G. Plate. Ada? Dari kami tidak ada pertanyaan yang mulia. Karena tidak ada kaitan, tidak kenal, dan tidak pernah berinteraksi. Cukup. Kenal lah. Hanya tahu yang mulia. Tidak pernah ngobrol juga. Tapi tidak pernah ngobrol yang mulia. Iya. Tapi tahu menteri sama menteri sangat tahu. Rencananya kalau itu, apakah pernah bertemu langsung? Tidak pernah. Tidak pernah. Jawab tangan. Tidak pernah juga. Itu gitu yang mulia. Oh gitu. Iya Pak Johnny, tidak ada. Tidak ada ketemu sama beliau nih. Sekalian memperjelas yang mulia, saya baru bertemu saksi di tempat ini. Saya tidak pernah mempunyai relasi, bertemu hubungan bisnis atau minta bantuan bisnis dalam segala hal, termasuk pekerjaan tidak. Itu saya tanya Pak. Saudara sama-sama menteri kan biasanya sidang kabinet dengan presiden. Kan biasanya ada rehat-rehatnya sama-sama menteri kan ngobrol gitu. Kebetulan pada saat saksi diangkat sebagai menteri, ya tidak pernah ada rapat kabinet yang dia hadir bersama-sama dengan saya. Jadi kami tidak pernah bertemu. Pada saat apa, banyak kenegaraan. Tidak pernah juga yang mulia. Bahkan baru hari ini saya lihat bukan secara langsung. Gerakan pun menimpa. Ini saya menegaskan yang mulia tidak pernah ada interaksi langsung maupun tidak langsung ketika saya sebagai menteri maupun dalam kaitan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan menteri. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya pemirsa, Bapak News kembali hadir bersama saya Serena. Menpora Dito Aryo Tejo sudah selesai memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Party Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu siang. Dalam kesaksiannya, Dito mengaku menerima uang sebesar 27 miliar rupiah untuk menawarkan kasus dana korupsi BTS 4G Kominfo dan infrastruktur pendukung lainnya. Kemudian Ketua Majelis Hakim Faisal Heri bertanya terkait pernyataan terdakwa mantan Dio Menpora dari Indonesia lalu Nassim Junta yang pernah bertemu Dito. Keluar sebelumnya mengaku bertemu Dito membicarakan masalah dan berusaha menutup kasus BTS. Namun Dito berkali hal tersebut. Dito membantah bahwa komisaris PT Soltek Media Sinergi, Tuan Herawan, Beli Hanan, kemudian Daun Bangga, bahwa karyawan Informasi Indonesia sendiri beramai dan tempatnya.
Menpora pun membantah juga tudingan dirinya menerima 20 miliar untuk menangani kasus PDL Suwarji di Kejaksaan Agung. Memang dalam sidang ini mengaku mengalami gabungan agresi. Mereka terjadi 2 kali di rumah menjalani bersama keempat dengan cara terselera. Kelas mentah telah memang bisa berisi uang pembunuhan tersebut. Sebagai menang di belakang sebelah, Ketua Dewan Kami menanya sebagai pihak yang menerima aliran uang 20 miliar untuk penanganan proyek PDL Suwarji. Bahkan juga sekaligus terdakwa Irwan Syah sempat mengambil aliran dana pada tersebut. Ya, dia bukan begitu. Kadang-kadang juga dalam pasar kalau sedang baru, dia juga bisa mengganggu kecil, tapi dia tahu pertama itu, itu lesi atas katanya pembicaraan itu dari surat Iwan Pengawas. Kata dari sekarang, dari surat anak amal itu, awal bisa itu. Nah itu kata itu. Kemudian pada semua dia orang lain bisa itu tidak ada pesan. Tapi di media itu karena nasinya lesi besar dan ini maka sudah dimulai pasal. Saya sudah lagi. Apakah benar bisa itu? Saya sudah sampaikan baca di media. Pakainya saya memang bisa. Saudara tidak pernah berbicara. Tidak pernah bertanya apa isi bisa itu. Tapi masih depan kami selalu sih. Tapi kalau dari saya Pak Bukti kan sudah bisa. Makanya itu uang dalam itu ada uang bulat, 21 campur dengan katanya uang bulat di surat dari uang bulat. Justru kalau tidak bisa. Ini dalam kasus kemudian mulai menerima uang, ya. Berarti sudah disampaikan masih pengacara mah di sana pengacara itu mah. Itu sudah ya. Apa sudah tahu? Tidak tahu. Sudah tahu dalam orang masuk tidak tahu. Dalam. Orang masuk tidak tahu. Hanya ini. Itu sudah tahu. Sudah hubungan bisnis dengan ini. Tidak tahu. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disumpah sebelum memberikan kesaksian terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS Suwarji Kominfo pada hari Rabu. Ketua Majelis Hakim Faisal Henry mengingatkan Dito untuk jujur saat memberikan keterangan. Bila tidak, Dito dapat diancam dengan pemberian keterangan palsu. Selain itu, Hakim juga menjelaskan tanggung jawab moral kepada Dito, di mana ketika ia sudah disumpah, maka harus memberikan keterangan yang benar dan sesuai apa yang dialami dan dilakukan sendiri. Adapun tanggung jawab kepada Tuhan, Faisal menyebut bahwa ini bila telah sumpah, maka saksi bisa dimakan sumpah. Sementara untuk tanggung jawab adalah terkait jabatan Dito sebagai menteri. Kemudian Hakim Faisal sempat mengatakan bahwa Dito hebat karena menjadi menteri ketika berusia 33 tahun. Hal ini terjadi setelah Hakim memeriksa identitas Dito sebelum bersaksi. Berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, Dito Aryo Tejo terpantau hadir sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, didampingi pihak kejaksaan yang mengajukan Dito untuk menjadi saksi di persidangan. Dapat Dito datang ke pengadilan mengenakan kemeja putih dan topi berwarna hitam sebelum dilepas. Begitu tiba, Dito diberondong sejumlah pertanyaan oleh awak media. Dia tak banyak berkomentar, hanya mengatakan bahwa kehadirannya merupakan upaya menunjukkan persamaan derajat di muka hukum. Kenal dengan Pak Iwan Sudianto? Tidak. Kalau dengan Pak Tuli Kalapati, kenal karena sama-sama menteri. Ada unsur ada? Ada unsur ada? Tidak. Tidak ada. Soalnya Yusuf ada misalnya? Baik. Oke, kalau belum pindah berarti. Ayo, ya, kita yang lain. Oke, Allah. Saya bersumpah. Sebagai saksi akan memberikan keterangan nyata tidak lain daripada dan saudara. Oke, perlu saya ingatkan kepada saudara sumpah untuk agama dan kepercayaan Anda. Jadi sumpah ini mengandung tanggung jawab moral dan tanggung jawab tertuang yang moral. Tanggung jawab moral adalah kita harus melakukan benar. Menpora Dito Aryo Tejo memberikan keterangan dalam persidangan pada Rabu siang ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum memberikan keterangan, dia terlebih dulu diambil sumpahnya sebagai saksi dalam kasus PDL Suwarji Bakti Kominfo. Setelahnya, Majelis Hakim meminta kartu identitas sang menteri untuk diperiksa kelengkapan administrasi terlebih dahulu. Ketika ditanya kartu identitas seperti surat izin mengemudi, Dito mengaku bahwa SIM-nya sudah hilang. Pada akhirnya, asisten Dito mengatakan KTP melalui jaksa penuntut umum. Sebelum persidangan dimulai, Dito juga sempat meladeni awak media yang menghujaninya dengan berbagai pertanyaan. Meski demikian, tak banyak kata yang terlontar dari Dito selain pernyataan bahwa kehadirannya merupakan upaya menunjukkan persamaan derajat di muka hukum. Diketahui Dito Aryo Tejo memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tol PDS Suwarji Bakti Kominfo. Keterangan sebagai saksi dia berikan atas perkara tiga terdakwa, yakni mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli UGM UI Yohan Suyanto. Ya, berapa umur sekarang? Baru 3 tahun. Pekerjaan, jabatan. Menteri kan? 33 tahun, sudah menteri kan? Menteri yang betul ada jabatan. Ya, baru ya. Ada apa? Ada mana? Bisa. Alamat tidak? Ada kan? Kita ada apa kan? Bisa lihat tanya. Alamat tidak? Mungkin beda tak? Menteri juga saya. Sekarang saudara dari kita berjanji adalah atas permohonan tertentu. Soalnya sebagai saksi hukuman karena ada terlibat dalam persidangan lain. Kalau perlu ditemukan ada keterangan seperti ini masuk dalam hati. Jadi karena dalam persidangan yang kita lakukan persidangan maka yang bisa perkara ini perkara anak lagi, perkara Abdul Jabbar, perkara Masyarakat. Ternyata dalam perpisahan perkara ini ternyata ada nama. Oke, makanya perlu terima ya. Ini. Ada di yang buat ya.
saudara dengan dia. Soal ini Pak benar ada dari paspor nanti bukan. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan awal mula ia mengenal terdakwa kasus korupsi proyek BTS Forji Kominfo Galumbang Menak Simanjuntak. Hal tersebut diungkapkan Dito ketika memberikan kesaksian di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu siang. Awalnya JPU mengatakan dalam persidangan sebelumnya, Galumbang mengaku bahwa Dito menawarkan bantuan hukum kepada terdakwa dalam perkara ini. Namun segera dibantah oleh Dito, ia mengaku tak pernah membicarakan proyek BTS Forji saat bertemu Galumbang. Dito pun menjelaskan dirinya mengenal terdakwa saat di dalam sebuah acara diskusi forum. Karena sama-sama merasa dikenal oleh banyak publik, Dito mengaku tahu Galumbang. Dalam pertemuan itu pun tak ada orang yang mengenalkan mereka berdua. Lalu setelah berkenalan, mereka membicarakan IPO karena perusahaan Galumbang ingin go publik. Transaksi berarti tadinya ada lembaga untuk membayar bantuan hukum seperti itu. Dari keterangan Galumbang yang bahwa saudara menawarkan bantuan hukum kepada perkara ini. Nah, pada saat saudara bertemu dengan Galumbang, Anda nggak pernah membahas terkait dengan kegiatan proyek atau permasalahan BTS? Tidak ada sama sekali. Jadi sekian sekali bertemu itu tidak pernah. Nah, kemudian pada saat pertemuan tadi ditanyain, itu saudara katakan bahwa tidak ada yang memperkenalkan Galumbang kepada saudara. Nah, bagaimana proses mekanisme sampai saudara bisa ketemu dengan Galumbang? Itu bagaimana? Ya, jadi seingat saya itu dalam acara forum bisnis dan mohon maaf Pak, ya mungkin ya sama-sama berkenal gitu. Baik sama Galumbang ini. Jadi sama-sama apa? Ya saling tahu. Jadi sama taruh kenalan dari sana. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian berarti saudara hanya membahas terkait dengan DPO sama mau publik. Dia duluan. Oh, dia duluan. Saudara waktu itu perusahaan apa yang mau publik? Perusahaan keluarga sawit. Oh, yang sawit. Oke. Ini cukup dari mulia. Di penuntut umum Selanjutnya pemirsa, Menpora Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS Forji Bakti Kominfo yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu siang. Mengawali persidangan, hakim sempat bertanya soal kedekatan Dito dengan Johnny G. Plate. Dito pun mengaku kenal, namun tidak pernah sama sekali berinteraksi. Bahkan Dito mengaku tidak pernah berjabat tangan dengan politisi asal Partai Nasdem tersebut. Menurut Dito, selama ia menjabat sebagai Menpora, dirinya baru 1 kali mengikuti rapat kabinet di Istana Presiden. Saat itu juga dia sama sekali tak pernah berbicara ataupun berjabat tangan dengan Johnny G. Plate. Sekalipun saat pelantikan Dito sebagai Menpora, dia juga pernah berjabat tangan dengan Johnny. Dalam keterangannya sebagai saksi, Dito mengungkapkan bahwa tidak ada sepeser pun uang yang mengalir kepadanya terkait kasus ini, termasuk untuk pengamanan perkara. Dia turut membantah tuduhan bahwa berusaha menutupi kasus BTS Forji Bakti Kominfo. Setelah memberikan keterangan, Dito sempat meladeni awak media yang menunggu di dalam maupun di luar ruang persidangan. Namun Dito menegaskan bahwa semua keterangan yang dia ketahui telah ia sampaikan secara sejujur-jujurnya kepada hakim dan juga jaksa penuntut umum serta nasihat hukum pada sidang siang tadi. Saudara saksi, selama ini apakah pernah ada pihak-pihak baik Galumbang, Resi maupun yang namanya Irwan atau pihak lainnya yang menemui saudara dan mengaku sebagai perwakilan atau utusan dari Anang Ahmad Latif? Tidak pernah. Kemudian apakah ada pihak-pihak lain yang sama ya, pihak manapun yang pernah menawarkan sejumlah uang kepada saudara yang katanya disuruh Anang Ahmad Latif untuk kepentingan Anang Ahmad Latif maupun proyek BTS Forji? Dari kami itu tidak pernah. Nasihat hukum Johnny R. Plate. Nah, Dari kami tidak ada pertanyaan yang mulia. Karena tidak ada kaitan, tidak kenal dan tidak pernah berinteraksi. Cukup ya. kenal lah. Hanya tahu yang mulia. Tidak pernah ngobrol juga. Dengan menteri. Tapi tidak pernah ngobrol. Iya. Berapa tapi tahu dan menteri sama menteri sangat tahu. Caranya begitu. Pernah bertemu langsung. Tidak pernah. Jabat tangan. Udah pernah. Oh gitu. Iya apa nih? Enggak ada. Udah ketemu sama beliau. Sekalian memperjelas yang mulia, saya baru bertemu saksi di tempat ini. Saya tidak pernah mempunyai relasi, bertemu hubungan bisnis atau minta bantuan bisnis dalam segala hal, termasuk pekerjaan tidak berkat. Nah, itu yang saya tanya Pak. Saudara sama-sama menteri kan biasanya sedang kabinet dengan presiden. Kan biasanya ada rehat-rehatnya sebelum makan atau apa. Sama menteri kan ngobrol gitu. Kebetulan pada saat saksi diangkat sebagai menteri, tidak pernah ada rapat kabinet yang beliau hadir bersama-sama dengan saya. Jadi kami memang tidak pernah bertemu. Pada acara-acara apa, banyak kendaraan lah. Tidak pernah juga yang mulia, tidak pernah. Bahkan baru ini saya lihat mukanya secara langsung. Jabat tangan pun belum sempat. Sekarang saya perkenalkan Pak. Terima kasih. Jadi saya menegaskan yang mulia tidak pernah ada interaksi langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan saya sebagai menteri maupun dalam kaitan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan menteri. Oke. Terima kasih. Siap yang mulia. Semuanya di sidang dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media dan wartawan yang sudah menunggu. Tapi saya kira seluruh persidangan sudah saya sampaikan, jadi mohon diikuti dan diikuti. Terima kasih. Ada 27 itu ada dana Kaisang nggak Pak? Kan ada yang 2 biji kan? Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir bersama saya Saranita. Menpora Dito Aryo Tejo sudah selesai memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS Forji Bakti Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu siang. Dalam kesaksiannya, Dito membantah telah menerima uang sebesar 27 miliar rupiah untuk mengamankan kasus dugaan korupsi BTS Forji Kominfo dan infrastruktur pendukung lainnya. Awalnya Ketua Majelis Hakim Faisal Hendri bertanya terkait pernyataan terdakwa mantan Dirut PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak yang pernah bertemu Dito. Galumbang sebelumnya mengaku bertemu Dito untuk membicarakan masalah dan berusaha menutup kasus BTS. Namun, Dito baru mengetahui hal tersebut. Dito pun membantah bahwa Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, diperintah oleh Anang, kemudian Galumbang Menak, membawa karyawan PT Mora Telematika Indonesia, Resiniki Bramani, datang ke tempatnya. Menpora Dito pun membantah juga tudingan dirinya menerima uang 27 miliar untuk mengamankan kasus BTS Forji di Kejaksaan Agung. Memang dalam persidangan ini, Dito mengaku mengenal Galumbang dan Resi.
Pertemuan mereka terjadi 2 kali di rumah di Jalan Denpasar nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan. Rumah tersebut merupakan aset milik orang tua Dito. Akan tetapi, Dito tegas membantah telah menerima bingkisan berisi uang sebesar 27 miliar rupiah ketika pertemuan tersebut. Sebagaimana diberitakan saudara, Dito Aryo Tejo kerap disebut namanya sebagai pihak yang menerima aliran uang 27 miliar rupiah untuk pemenangan proyek PT SOC. Saksi yang juga sekaligus terdakwa, Irwan Hermawan, sempat mengakui aliran dana kepada Dito tersebut. Bahwa dia 2 kali ketemu saudara berhubung dengan sebentar. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Pada saat datang di rumah saudara di Jalan Denpasar nomor 94, dia ada membawa bingkisan. Itu depan dari situ. Bingkisan pertama itu agak kecil, tapi dia tahu apa isinya itu. Ada bingkisan. Ya, pertemuan pertama itu, itu seperti itu. Itu resi atas katanya bingkisan itu dari saudara Irwan Hermawan. Karena berita itu saudara yang sudah minta dari saudara anak Ahmad Latif. Bawalah bingkisan itu saudara. Hanya seperti itu transaksi. Kemudian pada pertemuan itu dia bawa lagi bingkisan itu tidak ada besar. Tapi itu di media. Itu keterangan si resi besar dan diterima oleh saudara di rumah di pasar. Nah sekarang keterangan saudara lagi. Apakah benar bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media, Pak Presiden tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah. Karena tidak ada pertanyaan apa isi bingkisan itu. Terima tidak pernah bingkisan itu sih. Iya. Tapi kalau dari apa? Saya 20 miliar kan tidak bingkisan. Makanya itu uang bingkisan itu adalah uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar ini surat dolar. Itu ya. Sudah tambah bingkisan itu. Itu transaksi berkembang secara kemudian melalui pihak uang ya. Tadi sudah disampaikan oleh majelis ke pengacara di Ismail, pengacara itu hari malam 27 miliar ya. Apakah sudah tahu? Sudah kenal dengan nama orang Nasrullah? Tidak tahu. Tidak tahu. Orang yang Nasrullah tidak tahu. Haji Oni? Nah. Haji Oni sudah tahu. Sekarang hubungan bisnis dengan Haji Oni? Tidak tahu. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disumpah sebelum memberikan kesaksian terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS World Kominfo pada hari Rabu. Ketua Majelis Hakim Fahzal Henry mengingatkan Dito untuk jujur saat memberikan keterangan. Bila tidak, Dito dapat diancam dengan pemberian keterangan palsu. Selain itu, Hakim juga menjelaskan tanggung jawab moral kepada Dito, di mana ketika ia sudah disumpah, maka harus memberikan keterangan yang benar dan sesuai apa yang dialami dan dilakukan sendiri. Adapun tanggung jawab kepada Tuhan, Fahzal menyebut bahwa ini bila telah sumpah, maka saksi bisa dimakan sumpah. Sementara untuk tanggung jawab adalah terkait jabatan Dito sebagai menteri. Kemudian Hakim Fahzal sempat mengatakan bahwa Dito hebat karena menjadi menteri ketika berusia 33 tahun. Hal ini terjadi setelah Hakim memeriksa identitas Dito sebelum bersaksi. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, Dito Aryo Tejo terpantau hadir sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, didampingi pihak kejaksaan yang mengajukan Dito untuk menjadi saksi di persidangan. Tampak Dito datang ke pengadilan mengenakan kemeja putih dan topi berwarna hitam sebelum dilepas. Begitu tiba, Dito diberi sejumlah pertanyaan oleh awak media. Dia tak banyak berkomentar, hanya mengatakan bahwa kehadirannya merupakan upaya menunjukkan persamaan derajat di muka hukum. Pak. Kalau itu ya, kenal dengan Pak Iwan Seto. Kalau dengan Pak Lutfi Rabatin, karena sama-sama menteri. Ada rumah saudara, ada tempat tidak ada. Saudara disumpah, ada misalnya. Oke, kalau lebihnya saudara ini. Iya, kita yang lain. Oke, pokok saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang benar. Oke, perlu saya ingatkan kepada saudara sudah disumpah untuk agama dan kebudayaan ya. Jadi sumpah ini mengandung tanggung jawab moral dan tanggung jawab terdakwa yang moral. Tanggung jawab moral adalah kita harus memberikan keterangan yang benar. Menpora Dito Aryo Tejo memberikan keterangan dalam persidangan pada Rabu siang ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum memberikan keterangan, dia terlebih dahulu diambil sumpahnya sebagai saksi dalam kasus BTS World Bakti Kominfo. Setelahnya, majelis hakim meminta kartu identitas menteri untuk diperiksa kelengkapan administrasi terlebih dahulu. Ketika rekannya kartu identitas seperti surat izin mengemudi mengaku lokasinya sudah hilang. Pada akhirnya, asisten itu mengatakan KTP melalui jaksa penuntut umum. Sebelum persidangan dimulai, Dito juga sempat meladeni awak media yang menghujaninya dengan berbagai pertanyaan. Meski demikian, tak banyak kata yang terlontar dari Dito selain pernyataan bahwa kehadirannya merupakan upaya menunjukkan persamaan derajat di muka hukum. Diketahui Dito Aryo Tejo memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tower ekspor Bakti Kominfo. Keterangan sebagai saksi dia berikan atas perkara 3 terdakwa, yakni mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli UDM UI Yohan Suryanto. Tempat tanggal lahir Jakarta 21/12/1995. 25 September tahun 1990. Ya, kenapa umur sekarang? Baru masuk 3 tahun. Pekerjaan, jabatan. Menteri Pemuda dan Olahraga.
Menteri ya, 33 tahun sudah menteri ya Mas kan? Menteri yang benar kan dari menteri? Ya, perlu ya. Agama Islam. Alamat apa enggak? Ada deh. Mungkin tandanya apa deh? Sekalian jalan ya. Alamat sudah. Kemudian perbedaan sudah. Menteri juga ada suara ya. Saudara, beritahu saudara diancam ke persidangan ini adalah atas permohonan dari bentuk. Makanya sebagai saksi konfirmasi karena ada kekembangan di dalam perjalanan perkara ini. Kalau butuh ditemukan ada keterangan seperti ini, dimasuk dalam pihak ini. Jadi karena dalam perkembangannya akan kita melakukan persidangan, makanya persidangan perkara ini, perkara Pak Alamati, perkara Pak Yuri Rapolari, perkara Pak Iwan Suryat, ternyata dalam saksi perkara ini ternyata ada disebut nama Bapak. Oke, makanya perlu konfirmasi, ya. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan awal mula ia mengenal terdakwa kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo Galumbang Menasi Manjuntak. Hal tersebut diungkapkan Dito ketika memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu siang. Awalnya JPU mengatakan dalam persidangan sebelumnya, Galumbang mengaku bahwa Dito menawarkan bantuan hukum kepada terdakwa dalam perkara ini. Namun segera ditangkap oleh Dito yang mengaku pernah membicarakan proyek BTS 4G saat bertemu Galumbang. Dito pun menjelaskan dirinya mengenal terdakwa saat di dalam sebuah acara diskusi forum. Karena sama-sama merasa dikenal oleh banyak publik, Dito mengaku tahu Galumbang. Dalam pertemuan itu pun tak ada orang yang mengenalkan mereka berdua. Lalu setelah berkenalan, mereka membicarakan IPO karena perusahaan Galumbang ingin go publik. Saudara saksi, berarti saudara tidak punya ada lembaga untuk memberikan bantuan hukum seperti itu. Karena dari keterangan Galumbang menyatakan bahwa saudara menawarkan bantuan hukum pada perkara ini. Nah, pada saat saudara bertemu dengan Galumbang, ada nggak pernah membahas terkait dengan kegiatan proyek atau permasalahan BTS? Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Jadi di sekian sekali bertemu itu tidak pernah. Nah, kemudian pada saat pertemuan tadi yang ditanyain, itu saudara kan mengatakan bahwa tidak ada yang memperkenalkan Galumbang kepada saudara. Nah, bagaimana proses PKD sampai saudara bisa ketemu dengan Galumbang? Itu bagaimana? Ya, jadi seingat saya itu dalam acara forum bisnis dan mohon maaf Pak, ya mungkin ya sama-sama terkenal gitu kan. Baik saya maupun Galumbang jadi sama-sama apa? Ya saling tahu. Jadi usaha menyapa perkenalan aja seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian berarti saudara hanya membahas terkait dengan IPO, sama-sama mau go publik. Dia udah duluan. Oh, dia duluan. Saudara waktu itu perusahaan apa yang mau go publik? Perusahaan keluarga yang sawit Pak. Oh, yang sawit. Oke. Mungkin cukup dari kami yang mulia. Di penuntut umum yang lain. Selanjutnya pemirsa, Menpora Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Bakti Kominfo yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu siang. Mengawali persidangan, hakim sempat bertanya soal kedekatan Dito dengan Johnny G. Plate. Dito pun mengaku kenal, namun tidak pernah sama sekali berinteraksi. Bahkan Dito mengaku tidak pernah berjabat tangan dengan politisi asal Partai Nasdem tersebut. Menurut Dito, selama ia menjabat sebagai Menpora, dirinya baru 1 kali mengikuti rapat kabinet di Istana Presiden. Saat itu juga, dia sama sekali tak pernah berbicara ataupun berjabat tangan dengan Johnny G. Plate. Sekalipun saat pelantikan Dito sebagai Menpora, ia juga tak pernah berjabat tangan dengan Johnny. Dalam keterangannya sebagai saksi, Dito mengungkapkan bahwa tidak ada sepeser pun uang yang mengalir kepadanya terkait kasus ini, termasuk untuk pengamanan negara. Dia turut membantah tuduhan bahwa berusaha menutupi kasus BTS 4G Bakti Kominfo. Setelah keterangan, Dito sempat meladeni awak media yang menunggu di dalam maupun di luar ruang persidangan. Namun Dito menegaskan bahwa semua keterangan yang dia ketahui telah ia sampaikan secara sejujur-jujurnya kepada hakim dan juga jaksa penuntut umum serta penasihat hukum pada sidang siang tadi. Saudara saksi, selama ini apakah pernah ada pihak-pihak baik Galumbang, Resi maupun yang namanya Irwan atau pihak lainnya yang menemui saudara dan mengaku sebagai perwakilan atau untuk utusan dari Anang Ahmad Latif? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian apakah ada pihak lain yang sama ya, pihak manapun yang pernah menawarkan sejumlah uang kepada saudara yang katanya disuruh Anang Ahmad Latif untuk kepentingan Anang Ahmad Latif maupun proyek BTS 4G? Dari kami cukup. Tidak pernah. Penasihat hukum Johnny G. Plate ada. Dari kami tidak ada pertanyaan yang mulia. Karena tidak ada kaitan, tidak kenal dan tidak pernah berinteraksi. Cukup. Kenal lah. Hanya tahu yang mulia. Tidak pernah ngobrol. Tidak pernah ngobrol juga. Tapi tidak pernah ngobrol ya. Tidak pernah. Iya. Tapi tahu yang sama itu. Saya tanya kalau gitu, apakah pernah bertemu langsung? Tidak pernah. Tidak pernah. Jabat tangan. Tidak pernah. Tidak juga. Dia ditanya ya. Oh gitu. Iya Pak Johnny. Tidak ketemu sama beliau nih. Sekalian memperjelas yang mulia, saya baru bertemu saksi di tempat ini. Saya tidak pernah mempunyai relasi, bertemu hubungan bisnis atau minta bantuan bisnis dalam segala hal, termasuk pekerjaan tidak pernah. Itu saya tanya Pak.
saudara sama-sama menteri kan biasanya sidang kabinet dengan presiden, biasanya ada rehat-rehatnya sambil makan atau apa, sama-sama menteri kan ngobrol gitu. Kebetulan pada saat saksi diangkat sebagai menteri, ya tidak pernah ada rapat kabinet yang beliau hadir bersama-sama dengan saya. Jadi kami memang tidak pernah bertemu. Ada acara-acara apa, namanya kendaraan lah. Tidak pernah juga yang mulia. Tidak pernah. Bahkan baru hari ini saya lihat tanya secara langsung. Nih, jabat tangan pun belum sempat. Sekarang saya perkenalkan Bapak. Terima kasih. Jadi saya menegaskan yang mulia tidak pernah ada interaksi langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan saya sebagai menteri maupun dalam kaitan dengan pekerjaan yang hubungan dengan kuliah. Oke. Terima kasih. Siap, yang mulia. Dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media dan wartawan yang sudah menunggu. Tapi saya kira seluruh persidangan sudah saya sampaikan, jadi mohon dikutip dan diikuti. Terima kasih. Ada 23 itu ada dari Kaisar, Pak. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir bersama saya Sarada. Menpora Dito Aryo Tejo sudah selesai memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS World Cipat di Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu siang. Lalu ditemukan telah menerima uang sebesar 27 miliar rupiah untuk mengamankan kasus dugaan korupsi BTS World Kominfo dan infrastruktur pendukung lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir bersama saya Sarada. Menpora Dito Aryo Tejo sudah selesai memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS World Cipat di Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu siang. Dalam kesaksiannya, Dito membantah telah menerima uang sebesar 27 miliar rupiah untuk mengamankan kasus dugaan korupsi BTS World Kominfo dan infrastruktur pendukung lainnya. Awalnya Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri bertanya terkait pernyataan terdakwa mantan Dirut PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, yang pernah bertemu Dito. Galumbang sebelumnya mengaku bertemu Dito untuk membicarakan masalah dan berusaha menutup kasus BTS. Namun, Dito baru mengetahui hal tersebut. Dito pun membantah bahwa Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, diperintah oleh Anang, kemudian Galumbang Menak, membawa karyawan PT Mora Telematika Indonesia, Resyuki Bramani, datang ke tempatnya. Menpora Dito pun membantah juga tudingan dirinya menerima uang 27 miliar untuk mengamankan kasus BTS World di Kejaksaan Agung. Memang dalam persidangan ini, Dito mengaku mengenal Galumbang dan Resi. Pertemuan mereka terjadi 2 kali di rumah di Jalan Denpasar nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan. Rumah tersebut merupakan aset milik orang tua Dito. Akan tetapi, Dito tegas membantah telah menerima bingkisan berisi uang sebesar 27 miliar rupiah ketika pertemuan tersebut. Sebagaimana diberitakan saudara, Dito Aryo Tejo kerap disebut namanya sebagai pihak yang menerima aliran uang 27 miliar rupiah untuk pengamanan proyek BTS 4G. Saat yang juga sekaligus terdakwa, Irwan Hermawan, sempat mengakui ada aliran dana kepada Dito tersebut. Bahwa dia 2 kali datang ke rumah saudara, dan saudara baru mengenai sebentar. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Pada saat datang di rumah saudara di Jalan Denpasar nomor 34, dia ada membawa bingkisan. Itu keterangan dari bingkisan pertama itu ada kecil, tapi dia tahu apa isinya itu. Ada bingkisan. Ya, pertemuan pertama itu, dengan Resi seperti itu. Di Resi harus katanya bingkisan itu dari saudara Irwan Hermawan. Katakan kita dari saudara Irwan Hermawan, kita dari saudara anak Ahmad Rafi. Bawalah bingkisan itu ke rumah saudara. Katanya seperti itu keterangan saksi. Kemudian pada pertemuan itu dia orang bingkisan itu dan ada besar. Saya mengikuti di media. Ya, itu keterangan si Resi besar dan diterima kata saudara. Di mana di pasar itu. Nah sekarang keterangan saudara lagi. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media, makanya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah. Ada pengajuan pertanyaan apa isi bingkisan itu? Terima tidak pernah paling saya sih. Iya. Tapi kalau dari sales Pak 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan Pak. Makanya itu uang di dalam bingkisan itu adalah uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dolar dari Singapura dolar. Gitu ya. Jadi sudah tidak pernah menerima bingkisan itu. Ya. Ini kan keterangan saksi berkembang dengan saudara dihadirkan di kemudian mengenai penyerahan uang ya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Majelis ke pengacara Magdir Ismail, pengacara Irwan Hermawan 27 M ya. Apakah saudara tahu itu? Tidak mengetahui itu. Saudara kenal dengan nama orang yang bernama Suryo? Tidak kenal itu. Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal ya. Orang yang bernama Suryo tidak kenal. Haji Oni? Kenal itu. Haji Oni saudara kenal ya. Saudara punya hubungan bisnis dengan Haji Oni? Tidak.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disumpah sebelum memberikan kesaksian terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo pada hari Rabu. Ketua Majelis Hakim Fahzal Henry mengingatkan Dito untuk jujur saat memberikan keterangan. Bila tidak, Dito dapat diancam dengan pemberian keterangan palsu. Selain itu, Hakim juga menjelaskan tanggung jawab moral kepada Dito, di mana ketika ia sudah disumpah, maka harus memberikan keterangan yang benar dan sesuai apa yang dialami dan dilakukan sendiri. Adapun tanggung jawab kepada Tuhan, Fahzal menyebut bahwa ini bila telah disumpah, maka saksi bisa dimakan sumpah. Sementara untuk tanggung jawab adalah terkait jabatan Dito sebagai menteri. Kemudian Hakim Fahzal sempat mengatakan bahwa Dito hebat karena menjadi menteri ketika berusia 33 tahun. Hal ini terjadi setelah hakim memeriksa identitas Dito sebelum bersaksi. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, Dito Aryo Tejo terpantau hadir sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, didampingi pihak kejaksaan yang mengajukan Dito untuk menjadi saksi di persidangan. Tampak Dito datang ke pengadilan mengenakan kemeja putih dan topi berwarna hitam sebelum dilepas. Begitu tiba, Dito diberondong sejumlah pertanyaan oleh awak media. Dia tak banyak berkomentar, hanya mengatakan bahwa kehadirannya merupakan upaya menunjukkan persamaan derajat di muka hukum. Ya Pak, saya kembalikan Pak. Ya. Sudah sama-sama menteri ya. Kenal dengan Pak Yohan Suyanto? Tidak kenal. Kalau dengan Pak Joni Gerapalati kenal karena sama-sama menteri. Tapi sudah ada hubungan keluarga ada? Ada hubungan keluarga? Tidak Pak. Tidak ada. Saudara disumpah menurut agama Islam ya? Baik, terima kasih. Oke, ditaruh dulu mic-nya, saudara berdiri. Maju, maju. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar. Silakan. Oke, perlu saya ingatkan kepada saudara sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan, ya. Jadi sumpah ini mengandung tanggung jawab moral dan tanggung jawab Tuhan yang Maha Kuasa. Tanggung jawab moral adalah kita harus memberikan keterangan yang benar. Menpora Dito Aryo Tejo memberikan keterangan dalam persidangan pada Rabu siang ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum memberikan keterangan, dia terlebih dulu diambil sumpahnya sebagai saksi dalam kasus BTS 4G Bakti Kominfo. Setelahnya, Majelis Hakim meminta kartu identitas sang menteri untuk diperiksa kelengkapan administrasi terlebih dahulu. Ketika ditanya kartu identitas seperti surat izin mengemudi, Dito mengaku bahwa SIM-nya sudah hilang. Pada akhirnya, asisten Dito mengantarkan KTP melalui jaksa penuntut umum. Sebelum persidangan dimulai, Dito juga sempat meladeni awak media yang menghujaninya dengan berbagai pertanyaan. Meski demikian, tak banyak kata yang terlontar dari Dito, selain pernyataan bahwa kehadirannya merupakan upaya menunjukkan persamaan derajat di muka hukum. Diketahui Dito Aryo Tejo memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Bakti Kominfo. Keterangan sebagai saksi dia berikan atas perkara tiga terdakwa, yakni mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli HUDEF UI Yohan Suryanto. Sarjana hukum
Tempat tanggal lahir Jakarta 25 September 1990. 25 September tahun 1990. Ya, berapa umurnya sekarang? Baru masuk 33 tahun. 33 tahun. Pekerjaan, jabatan. Menteri Pemuda dan Olahraga. Menteri ya, 33 tahun sudah menteri, hebat sekali. Sabar. Menteri yang termuda kan di dalam kabinet ini. Benar. Nah ya, perlu disyukuri ya kan. Agamanya Islam. Alamat tempat tinggal Sesuai KTP dengan Cipedak 1 nomor 10. ada KTP-nya. Mungkin ajudannya bawa KTP Di tas itu mobil. Oke, sekalian jalan ya Pak. ya. Alamat sudah, kemudian pekerjaan sudah, Menteri Pemuda dan Olahraga ya. Saudara, untuk diketahui saudara dihadirkan ke persidangan ini adalah atas permohonan dari penuntut umum. Bahwasanya sebagai saksi tambahan untuk konfirmasi karena ada perkembangan di dalam persidangan perkara ini. Kalau dulu ditemukan ada keterangan yang seperti ini, mungkin masuk dalam BAP ini, Pak. Tapi karena di dalam perkembangannya kami sudah melakukan persidangan, rangkaian persidangan perkara ini, perkara Pak Anang Amal Latif, perkara Pak Joni Gerard Plate, dan perkara Pak Yohan Suryanto. Ternyata di dalam pemeriksaan saksi perkara ini ternyata ada disebut nama Bapak. Oke, makanya perlu konfirmasi, ya. SIM saya hilang yang mulia. Ada di yang kedua ya, di tengah. Oh, ada apa ini KTP-nya? Iya. Seorang menteri pasti punya KTP, paspor, semua itu. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan awal mula ia mengenal terdakwa kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo Galumbang Menak Simanjuntak. Hal tersebut diungkapkan Dito ketika memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu siang. Awalnya JPU mengatakan dalam persidangan sebelumnya, Galumbang mengaku bahwa Dito menawarkan bantuan hukum kepada terdakwa dalam perkara ini. Namun segera dibantah oleh Dito yang mengaku tak pernah membicarakan proyek BTS 4G saat bertemu Galumbang. Dito pun menjelaskan dirinya mengenal terdakwa saat di dalam sebuah acara diskusi forum. Karena sama-sama merasa dikenal oleh banyak publik, Dito mengaku tahu Galumbang. Dalam pertemuan itu pun tak ada orang yang mengenalkan mereka berdua. Lalu setelah berkenalan, mereka membicarakan IPO karena perusahaan Galumbang ingin go publik. Saudara saksi, berarti saudara tidak punya ada lembaga untuk pemberian bantuan hukum. Tidak, seperti itu. Tidak, karena Pak. dari keterangan Galumbang menyatakan bahwa saudara menawarkan bantuan hukum kepada perkara ini, gitu. Tidak. Nah, pada saat saudara bertemu dengan Galumbang, ada nggak pernah membahas terkait dengan kegiatan proyek atau permasalahan BTS? Ada nggak? Tidak pernah. Tidak ada sama Tidak ada sekali. sama sekali. Jadi di sekian sekali bertemu itu tidak pernah. Tidak pernah. Nah, kemudian pada saat pertemuan tadi yang ditanyain, itu saudara kan mengatakan bahwa tidak ada yang memperkenalkan Galumbang kepada saudara. Nah, bagaimana proses PKD sampai saudara bisa ketemu dengan Galumbang? Itu bagaimana? Ya, jadi seingat saya itu dalam acara forum bisnis dan mohon maaf Pak, ya mungkin ya sama-sama terkenal dengan baik saya maupun Galumbang. Jadi sama-sama apa? Ya
saling tahu lah. Jadi saling sapa menyapa, perkenalan di sana, betul. gitu. Seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian berarti saudara hanya membahas terkait dengan EPO, sama-sama mau go public perusahaan. Dia saudara. udah duluan, Pak. Oh, dia duluan. Saudara waktu itu perusahaan apa yang mau go public? Perusahaan keluarga yang sawit, Pak. Oh, yang sawit. Oke. Mungkin cukup dari kami yang mulia. Di penuntut umum yang lain. Selanjutnya pemirsa, Menpora Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Bakti Kominfo yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu siang. Mengawali persidangan, hakim sempat bertanya soal kedekatan Dito dengan Johnny G. Plate. Dito pun mengaku kenal, namun tidak pernah sama sekali berinteraksi. Bahkan Dito mengaku tidak pernah berjabat tangan dengan politisi asal Partai Nasdem tersebut. Menurut Dito, selama ia menjabat sebagai Menpora, dirinya baru 1 kali mengikuti rapat kabinet di Istana Presiden. Saat itu juga, dia sama sekali tak pernah berbicara ataupun berjabat tangan dengan Johnny G. Plate. Sekalipun saat pelantikan Dito sebagai Menpora, ia juga tak pernah berjabat tangan dengan Johnny. Dalam keterangannya sebagai saksi, Dito mengungkapkan bahwa tidak ada sepeser pun uang yang mengalir kepadanya terkait kasus ini, termasuk untuk pengamanan perkara. Dia turut membantah tuduhan bahwa berusaha menutupi kasus BTS 4G Bakti Kominfo. Setelah memberikan keterangan, Dito sempat meladeni awak media yang menunggu di dalam maupun di luar ruang persidangan. Namun Dito menegaskan bahwa semua keterangan yang dia ketahui telah ia sampaikan secara sejujur-jujurnya kepada hakim dan juga jaksa penuntut umum serta penasehat hukum pada sidang siang tadi. Saudara saksi, selama ini apakah pernah ada pihak-pihak baik Galumbang, Resi maupun yang namanya Irwan atau pihak lainnya yang menemui saudara dan mengaku sebagai perwakilan atau utusan dari Anang Ahmad Latif? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian apakah ada pihak-pihak lain yang sama ya, pihak manapun, yang pernah menawarkan sejumlah uang kepada saudara yang katanya disuruh Anang Ahmad Latif untuk kepentingan Anang Ahmad Latif maupun proyek BTS 4G? Dari kami cukup. Tidak pernah. Nasihat hukum Johnny G. Plate. Dari kami tidak ada pertanyaan yang mulia, karena tidak ada kaitan, tidak kenal, dan tidak pernah berinteraksi. Cukup ya. Kenal lah. Hanya tahu yang mulia, tidak pernah ngobrol juga. Sama menteri loh. Tapi tidak pernah ngobrol ya. Tidak pernah. Iya, tidak pernah ngobrol tapi tahu lah menteri sama menteri bisa nggak tahu. Saya tanya kalau gitu, apakah pernah bertemu langsung? Tidak pernah. Tidak pernah. Jabat tangan. Tidak pernah juga. Kan tadi udah ditanya mulia. Oh gitu. Cukup. Iya Pak Joni, nah ketemu sama beliau nih. Sekalian memperjelas yang mulia, saya baru bertemu saksi di tempat ini. Benar. Saya tidak pernah mempunyai relasi, bertemu hubungan bisnis atau meminta bantuan bisnis dalam segala hal, termasuk kerjaan tidak pernah. Bukan itu, saya tanya Pak. Saudara sama-sama menteri kan biasanya sidang kabinet dengan presiden. Kan biasanya ada rehat-rehatnya sambil makan atau apa kan, sama-sama menteri kan ngobrol-ngobrol gitu maksudnya. Kebetulan pada saat saksi diangkat sebagai menteri, ya tidak pernah ada rapat kabinet yang beliau hadir bersama-sama dengan saya hadir. Jadi kami memang tidak pernah bertemu. Ada acara-acara apa, umpamanya kenegaraan lah. Tidak pernah juga yang mulia. Pernah ya? Tidak pernah. Bahkan baru hari ini saya lihat mukanya secara langsung. Nih, Pak, Jabat tangan pun belum sempat. Ya. Sekarang saya perkenalkan Bapak dengan beliau. Terima kasih. Jadi saya menegaskan yang mulia tidak pernah ada interaksi langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan saya sebagai menteri maupun dalam kaitan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan kementerian. Oke. Terima kasih yang mulia. Pak. Siap, ya. yang mulia. Oke. Di sidang dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media dan wartawan yang sudah menunggu. Tapi saya kira seluruh persidangan sudah saya sampaikan, jadi mohon diikuti dan diikuti. Terima kasih. Ada di buktikan itu ada dana Pak. Mas ada yang 2 biji. Saudara saksi, selama ini apakah pernah ada pihak-pihak baik Galumbang, Resi maupun yang namanya Irwan atau pihak lain?
Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Menpora Dito Aryo Tejo sudah selesai memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu siang. Dalam kesaksiannya, Dito membantah telah menerima uang sebesar 27 miliar rupiah untuk mengamankan kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo dan infrastruktur pendukung lainnya. Awalnya Ketua Majelis Hakim Fazal Henry bertanya terkait pernyataan terdakwa mantan di PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, yang pernah bertemu Dito. Galumbang sebelumnya mengaku bertemu Dito untuk membicarakan masalah dan berusaha menutup kasus BTS. Namun, Dito baru mengetahui hal tersebut. Dito pun membantah bahwa Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwa Hermawan, diperintah oleh Anang, kemudian Galumbang Menak, membawa karyawan PT Mora Telematika Indonesia, Resi Yuki Bramani, datang ke tempatnya. Menpora Dito pun membantah juga tudingan dirinya menerima uang 27 miliar untuk mengamankan kasus BTS 4G di Kejaksaan Agung. Memang dalam persidangan ini, Dito mengaku mengenal Galumbang dan Resi. Pertemuan mereka terjadi 2 kali di rumah di Jalan Denpasar nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan. Rumah tersebut merupakan aset milik orang tua Dito. Akan tetapi, Dito tegas membantah telah menerima bingkisan berisi uang sebesar 27 miliar rupiah ketika pertemuan tersebut. Sebagaimana diberitakan saudara, Dito Aryo Tejo kerap disebut namanya sebagai pihak yang menerima aliran uang 27 miliar rupiah untuk pengamanan proyek BTS 4G. Saat yang juga sekaligus terdakwa, Irwan Hermawan, sempat mengakui ada aliran dana kepada Dito tersebut. Bahwa dia bekali dengan saudara Galumbang Menak sebentar. Ya, dia mengatakan seperti itu. Pada saat datang di rumah saudara di Jalan Denpasar nomor 34, dia ada membawa bingkisan. Itu keterangan Resi. Bingkisan pertama itu agak kecil, tapi dia ada apa isinya? Ada bingkisan. Pertemuan pertama itu, dan seperti itu. Itu Resi atas bingkisan itu dari saudara Irwan Hermawan. Katakan berita dari saudara Irwan dan berita dari saudara Ana Ahmad. Bawa bingkisan itu saudara. Hanya seperti itu transaksi. Kemudian pada pertemuan itu dia bawa lagi bingkisan itu yang agak besar. Tapi di media. Itu keterangan masih besar dan dilipat kata saudara. Di rumah di pasar itu. Sekarang berdasarkan saudara lagi. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media. Apakah saya tidak pernah menerima bingkisan? Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima. Tidak ada pertanyaan apa isi bingkisan itu. Tapi saya tidak pernah bingkisan harus ya. Tapi kalau dari saya 20 miliar kan bilang tidak bingkisan. Makanya itu uang bingkisan itu adalah uang dolar 250 sampai itu lagi. Ya, justru ada pernah menerima bingkisan. Ini keterangan khas untuk masuk saudara. Kemudian mengenai penyerahan uang, ya, tadi sudah disampaikan oleh majelis ke pengacara Mahfud Ismail, pengacara anti malam 20 M, ya. Apakah saudara tahu itu? Tidak mengetahui itu. Saudara kenal dengan nama orang bernama Masud itu? Tidak kenal. Tidak. Orang bernama Masud tidak kenal. Haji Oni? Kenal. Haji Oni saudara kenal, ya. Saudara punya bisnis dengan Haji Oni? Tidak. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disumpah sebelum memberikan kesaksian terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo pada hari Rabu. Ketua Majelis Hakim Fazal Henry mengingatkan Dito untuk jujur saat memberikan keterangan. Bila tidak, Dito dapat diancam dengan pemberian keterangan palsu. Selain itu, Hakim juga menjelaskan tanggung jawab moral kepada Dito, di mana ketika ia sudah disumpah, maka harus memberikan keterangan yang benar dan sesuai apa yang dialami dan dilakukan sendiri. Adapun tanggung jawab kepada Tuhan, Fazal menyebut bahwa ini bila telah disumpah, maka saksi bisa dimakan sumpah. Sementara untuk tanggung jawab adalah terkait jabatan Dito sebagai menteri. Kemudian Hakim Fazal sempat mengatakan bahwa Dito hebat karena menjadi menteri ketika berusia 33 tahun. Hal ini terjadi setelah Hakim memeriksa identitas Dito sebelum bersaksi. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, Dito Aryo Tejo terpantau hadir sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, didampingi pihak kejaksaan yang mengajukan Dito untuk menjadi saksi di persidangan. Tampak Dito datang ke pengadilan mengenakan kemeja putih dan topi berwarna hitam sebelum dilepas. Begitu tiba, Dito diberondong sejumlah pertanyaan oleh awak media. Dia tak banyak berkomentar, hanya mengatakan bahwa kehadirannya merupakan upaya menunjukkan persamaan derajat di muka hukum. Sama Menteri ya, kita dengan Pak Iwan Suyanto. Tidak kenal. Kalau dengan Pak Yudi Rasulati kita karena sama-sama Menteri. Tapi sudah ada hubungan. tidak.